warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormati Bapak Faisal Yan Aulia Espil MSc. Beliau adalah kasih pengawas barang di Badan Nasional Penanggulangan yang kami rekan dari berbagai media baik cetak, elektronik, dan online yang kami banggakan, baik yang mengikuti secara luring maupun yang mengikuti secara daring. Jadi ini ada luring, ada daring, Pak Deputi. Ibu dan Bapak, sebelumnya kami mohon dengan hormat pada Bapak Deputi untuk menyampaikan statement launching pada Pak Novian Andusti. Dipersilahkan. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman dari BNPT, dari BPIP, kemudian ada dari Universitas Diponegoro, dari IPB, secara luring maupun daring, yang kami banggakan. Syukur Alhamdulillah, yang pertama mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan rahmat-Nya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di sini. Kemudian berikutnya kami ingin sampaikan bahwa di dalam rangka pelaksanaan program-program Bangga Kencana, khususnya dalam kegiatan Direktorat Pembinaan Balita dan Anak di Kedeputian KSPK, atas seizin Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching API 8 fungsi keluarga dan nyolok kartu kembang anak kita mulai. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi. Ibu dan Bapak, dalam acara launching alat pembinaan edukatif 8 fungsi keluarga dan nyolok kartu kembang anak, kita saksikan sebelum acara untuk berdiskusi pemutaran video launching APE 8 fungsi keluarga dan New Looks KKA. Operator, kami persilahkan.
Ayo remaja kita bisa cegah stunting, cegah stunting, cegah stunting. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sabar itu dikasih Tuhan. Teknisinya sangat sabar sekali, operatornya sabar juga. Mohon maaf Ibu dan Bapak, tadi ada trouble di audio, tapi alhamdulillah bisa tertangani. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu pemaparan KKA dan APE 8 fungsi keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih Pak Ade untuk yang kedua kali ya. Yang kami hormati pertama tentu saja adalah moderator Bapak Dr. Adas Ade Adwar, MSI, kemudian
hadir BPIP, Ibu Yan Aulia dari BNPT, terima kasih Bapak. Kemudian dari Undip, ya terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Dr. Insinyur Dwi Hastuti dari IPB, kemudian Pak Edi Suswantoro dari Balai Besar Penjaminan Mutu, daring ya? Oh, Ibu ya ada ya, oke terima kasih. Teman-teman sekalian yang saya hormati, baik yang ikut dari daring maupun luring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita melaksanakan launching API dan 8 fungsi keluarga dan New Lock kartu kembang anak yang digagas oleh BKKBN melalui Direktorat Bina Ketahanan Anak, Balita dan Anak. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit memperkenalkan terkait apa itu API 8 fungsi keluarga dan apa itu New Lock kartu kembang anak. Next. Ya. API ini dihadirkan sebagai media permainan untuk mendukung implementasi pembentukan nilai karakter dari masa kehamilan hingga anak berusia 6 tahun. Jadi ini adalah suatu bentuk namanya permainan yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu ketika nantinya mereka ada di kelompok bina keluarga balita sebagai suatu bentuk implementasi untuk kembangnya dari usia dalam kehamilan sampai ke anak berusia 6 tahun atau 72 bulan. Kemudian API ini disampaikan oleh pengelola BKB, Bina Keluarga Balita Kotaan, sehingga dapat meningkatkan peran serta orang tua dalam pembentukan anak-anak Indonesia yang tangguh, cerdas, dan berkarakter mulia. Mengapa keluarga ini menjadi yang penting? Karena keluarga pertama apa yang dilakukan anak itu karakternya sudah terbentuk dari keluarga dan keluarga. Karena itu pada keluarga yang ditanamkan pada anak-anak dan keluarga menjadi sangat strategis dan penting dalam rangka karakter anak-anak. Kemudian nilai fungsi keluarga sudah mulai ditanamkan di dalam keluarga sejak anak di usia sedini mungkin. Kemudian juga fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih. Akan lahir cinta kasih ini yang pertama dan utama ada di dalam keluarga. Ketika cinta kasih ini didapat dengan penuh, dengan apa yang diharapkan di dalam keluarga, maka cinta kasih ini akan nantinya melahirkan anak-anak yang luar biasa. Kita jangan keliru, jangan sampai nanti ketika tidak mendapat cinta kasih di dalam keluarga, nanti lari dari keluarga dan mencari cinta kasih di luar yang kadang-kadang menjadi tersesat. Kemudian perlindungan, disinilah tempat keluarga untuk berlindung yang paling aman dan nyaman. Kemudian juga fungsi reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. Ini semuanya merupakan 8 fungsi keluarga di mana anak-anak sejak dari kandungan sampai berusia 6 tahun sampai dewasa ini akan mendapatkan mengenal 8 fungsi keluarga ini agar mereka nanti menjadi anak-anak setelah dewasa menjadi anak-anak yang berkarakter. Next slide berikutnya. Komponen API 8 fungsi keluarga terdiri dari yang pertama adalah papan permainan. Ini kita mengenalkan sedikit API 8 fungsi keluarga, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada buku panduan dalam satu paket ini.
Kemudian kartu 8 fungsi keluarga yang terdiri dari kartu karakter dan kartu aktivitas yang meliputi masa kehamilan 8 pasang kartu. Kemudian usia 0 sampai 1 tahun ini ada 10 pasang kartu. Kemudian usia 1 sampai 3 tahun ada 8 pasang kartu. Kemudian usia 3 sampai 6 tahun ada 16 pasang kartu. Next. Kartu kembang anak. Nah, ini kita masuk ke kartu kembang anak tadi API 8 fungsi keluarga. Kartu kembang anak ini Bapak dan Ibu sekalian adalah kartu yang digunakan untuk memantau perkembangan kegiatan asuh orang tua, ibu, dan dalam tumbuh kembang anak. Jadi ini kan yang memegangnya adalah para ibu-ibu yang memiliki anak mulai 0 sampai dengan 6 tahun. Kartu kembang anak berisikan petunjuk sederhana bagi orang tua atau pengasuh dalam menuntun anak untuk memaksimalkan potensi perkembangan anak dengan memberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan usianya. Next, slide berikutnya. Nah, KKA dapat digunakan untuk memantau perkembangan anak secara bertahap. Setiap bulan mulai dari 0 sampai 72 bulan. Atau saya katakan tadi 6 tahun. Nah, KKA juga bisa menjadi alat deteksi dini adanya penyimpangan atau gangguan perkembangan anak yang meliputi 7 aspek perkembangan motorik. Kasar, motorik halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kemudian kecerdasan, tingkah laku, sosial, dan bagaimana kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ketika seorang anak pada usianya sudah bisa menelungkup, tapi anak lain belum bisa menelungkup, ini berarti ada penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dia sudah bisa menerima reaksi, kemudian memberikan reaksi ketika orang tuanya ketawa, orang tua senyum, dia bisa membalas reaksi ini. Ada anak lain yang belum bisa, ini juga sebagai alat di dalam KKA ini kita, loh kenapa anak ini belum bisa, ini sudah bisa. Ini perlu menjadi perhatian. Jangan sampai ibu dan bapak sekalian ada pembicaraan ibu-ibu di suatu kelompok, anak saya itu, waduh nyenangi banget, gitu. Nangis enggak, ketawa enggak, senyum enggak, semuanya enggak. Nah, ini justru menyimpang. Tapi ada orang tua yang senang. Saya enggak terganggu dong kalau mau kerja, anak saya enggak nangis, anak saya enggak ngapa-ngapain, enggak ribut, macam-macam. Tapi justru ini yang perlu kita curigai, ada apa? Anak-anak ini justru semakin dia agresif, ini penting. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Jika perkembangan anak-anak justru tidak sama atau beda dengan anak-anak yang lain secara umum, maka inilah perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini tentu saja ada penyimpangan yang perlu mendapat intervensi. Oleh karena itu kartu kembang anak inilah yang akan bisa mendeteksinya. Catatan-catatan ini di sini nanti sebagai bahan untuk rujukan. Ini yang harus dilakukan. Kemudian slide berikutnya, ada manfaat KKA sebetulnya sudah saya sedikit jelaskan tadi. Orang tua atau ibu dapat memantau. Kemudian bagi anak diharapkan, ini manfaat KKA bagi anak diharapkan dapat tumbuh kembang secara optimal dengan pengasuhan orang tua secara baik dan benar. Jadi ini perlu kita sikapi karena masa sekarang ternyata banyak orang tua ibu-ibu yang sibuk, super sibuk, sehingga lupa kepada anaknya dan diserahkan pengasuhannya kepada orang lain yang belum tentu pengasuhnya sebaik ibunya dan bahkan mungkin tersia-siakan. Ini yang kita khawatirkan, yang menyebabkan anak tumbuh kembangnya menjadi tidak normal. Karena Bapak dan Ibu sekalian, stunting pun bukan hanya faktor ekonomi saja, tetapi pengasuhan pun menjadi sangat penting. Walaupun lahir dalam kondisi normal, lahir panjang badannya normal, berat badannya normal, tetapi ketika pengasuhannya tidak baik, maka yang normal tadi bisa menyimpang menjadi tidak normal, menjadi stunting. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Oleh karena itu betapa pentingnya parenting atau pengasuhan ini. Kemudian bagi kader-kader KKA ini penting dalam rangka untuk melakukan penyuluhan. Karena BKB, Bina Keluarga Balita, ini adalah kelompok yang menjadi wadah penyuluhan untuk pengasuhan kepada anak-anak. Kemudian slide berikutnya.
APE 8 fungsi keluarga dan New Look kartu kembang anak tersedia pada menu BKB Kids Stunting tahun 2024 dari dana alokasi khusus Ibu sub bidang KB BKBN tahun 2024. Ini menjadi salah satu menu wajib yang nanti akan kita salurkan anggarannya ke kabupaten kota melalui program dana alokasi khusus sub bidang keluarga berencana. Kemudian di samping itu, nyeluk kartu kembang anak dapat juga diakses secara mandiri melalui website Orang Tua Hebat. Kemudian next, terima kasih. Itu sepintas yang dapat kami sampaikan sebagai gambaran umum memperkenalkan yang berkait dengan API 8 fungsi keluarga dan KKA dengan desain baru nyolok kartu kembang anak yang merupakan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi, Ibu dan Bapak, teman-teman jurnalis dari berbagai media, baik yang mengikuti hadir di lokasi media center ini maupun yang mengikuti secara daring. Sebelum melangkah ke acara media briefing, kita saksikan simulasi alat permainan edukasi pesan kunci 8 fungsi keluarga. Pada petugas simulasi kami persilahkan. Ini harus ada yang menjelaskan ya. Kemudian Bu Des menghadap ke kamera. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini adalah alat permainan edukatif dari pesan kunci 8 fungsi keluarga yang akan diisi dalam BKB Kids Stunting untuk tahun 2024. APE ini dipakai oleh kader kita di kelompok bina keluarga balita dan anak, di kelompok keluarga balita di setiap kegiatan yang dilaksanakan sebulan sekali di kelompok bina keluarga balita yang terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD. Baiklah, saya akan memperagakan kegiatan ini. Baik, saya akan memperagakan secara singkat cara penggunaan dari AP ini. Jadi yang di bagian atas ini ada 2 bagian, yaitu yang pertama ada kartu aktivitas yang berisikan tentang contoh-contoh aktivitas yang menggambarkan 8 fungsi keluarga. Lalu yang di bawah ini, aktivitas ini mencerminkan karakter mana. Misalnya yang ini contoh salah satu ini keluarga saling mengingatkan untuk menjaga lingkungan. Maka nanti kader akan memilih dari kartu yang sudah diacak, kira-kira mana yang cocok untuk jenis aktivitas tersebut. Yang bagian bawah juga sama, ada aktivitas dan karakter. Jadi cara bermainnya, kader akan menaruh kartu aktivitas di bagian 1 dan 2, lalu nanti akan ditutup, jadi para peserta tidak dapat melihat ini termasuk dari fungsi keluarga yang mana begitu. Jadi ini cuma ada contoh aktivitasnya saja. Lalu nanti kader bisa memasang kartu karakternya, jadi dicocokkan begitu.
Jadi permainan ini dapat dimainkan maksimal oleh 8 peserta. Jadi ini sekedar contoh saja. Kalau misalnya nanti saat di lapangan begitu, ibu-ibu yang hadir mungkin kurang dari 8 orang, jadi satu orang nanti bisa memegang lebih dari 2 kartu. Namun nanti kalau misalnya kartu ini pesertanya banyak, maka satu orang akan memegang satu. Jadi ini hanya contoh saja begitu. Ya. Baik, ketika semuanya peserta sudah selesai mencocokkan bagian dari kartu aktivitas dan kartu karakter, maka kader akan ini selesai belum? Belum selesai. Udah deh, apa kalau salah? Ya. Iya, jadi setelah selesai, lalu nanti kader akan membuka apakah yang dipilih oleh peserta sudah cocok dengan karakternya. Jadi misalnya ini pembinaan lingkungan di masa kehamilan, ternyata peserta sudah memahami, jadi jawabannya sudah benar. Jadi kalau aktivitasnya banyak membaca tentang permasalahan lingkungan, biasakan diri untuk tidak merusak lingkungan itu merupakan karakter dari pembinaan lingkungan, yaitu mencintai dan peduli dengan alam, lingkungan, serta seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ini juga sama, ini adalah contoh aktivitas dari fungsi keluarga, sosialisasi pendidikan di masa kehamilan, lalu ini sudah sesuai, yang ini juga untuk fungsi ekonomi, yang sebelah sana itu reproduksi. Jadi nanti peserta bisa tahu, wah ini berarti aktivitasnya adalah bagian dari fungsi keluarga yang ini. Lalu yang di bagian bawah, oh ini sudah sama juga, ini misalnya contoh yang aktivitas kasih sayang, ungkapkan rasa cinta dan sayang pada pasangan pada masa kehamilan, itu merupakan bagian dari karakter. Nah, ini sudah benar semua begitu. Jadi nanti kalau misalnya di lapangan ternyata misalkan masih ada yang salah. Jadi nanti kader akan menyampaikan kartu yang benar yang ini, Bu. Jadi bisa dilihat lagi aktivitasnya apa lalu dicocokkan sama karakternya begitu. Baik, itu saja pemaparan secara singkatnya mengenai cara penggunaan APE 8 fungsi keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Apa ya yang memperagakan Pragawati atau apa ya? Ini berempat. Kalau ya Pragawati desain daripada AB. Baik, selanjutnya yang kedua adalah mungkin peragaan untuk New Lux kartu kembang anak. Kamu Ibu Hasna, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu yang terhormat, terima kasih. Saya Hasta dari Universitas Diponegoro, Semarang. Ya, Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, 38 tahun lebih yang lalu kami dari Universitas Diponegoro telah membuat kartu kembang anak ini. Jadi ini usianya kalau dibilang sudah sangat tua ya untuk semua. Sudah dewasa ya. Ya, saya mohon ada sebuah tayangan yang bisa disampaikan. Oke, ya. Dari depan dulu, Mas. Dari depan dulu, depan. Awal. Terus naik ke atas. Terus. Ya, saya tadi sudah ungkapkan nama saya Hastan yang Sakti. Sudah dicolok belum? Nah, saya tidak mengatakan ini juga ya terlalu jauh nanti. Kemudian sejarahnya kartu asuh ini sudah 38 tahun yang lalu diinisiasi oleh Profesor Dr. Satoto. Beliau seorang ahli gizi dan beliau mengenalkan kartu kembang anak ini. Beliau sudah meninggal lama dan saat itu menitipkan kepada saya, mengamanahkan kepada saya untuk meneruskan kartu kembang anak ini. Dan
Ting ting 38 tahun kemudian di launching. Wow, luar biasa sekali. Rasanya tuh udah mau menitikkan air mata di sini. Terima kasih untuk BKKBN dan semuanya. Semoga saya tidak menitikkan air mata di sini ya. Tahan napas, tahan napas. Kalau dilihat dari bukunya udah bulukan kayak gitu, itu kartu kembang anak yang aslinya seperti itu. Kemudian di sini tampilannya memang agak beda. Kalau dulu polos-polos banget gitu ya. Di situ ada tugas perkembangan anak di sebelah kanan dan juga di sana di sebelah kanannya ada, sebelah kiri ada tugas perkembangan anak, di sebelah kanannya ada pesan-pesannya. Nah, kartu ini sama sih sebetulnya dengan KMS gitu karena kami memang nyatakan seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah mengapa jadi begini ya? Ini adalah untuk yang ke tampak belakangnya. Tapi kok beda tampilannya? Oke, slide berikut. Pemahamannya seperti ini. KKA ini untuk alat pantau untuk 1 sampai 3 tahun itu agak melandai seperti ini. Jadi gambarannya agak melandai seperti ini. Tapi kalau untuk yang 3-6 tahun itu agak terjal. Jadi memang garisnya itu agak terjal. Nah, seperti bedanya. Kemudian slide berikut ada tugas perkembangan ini dipantau oleh BKB. Slide berikut, Mas. Nah, slide berikut, Mas. Slide berikut. Slide berikut lagi. Slide berikut. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam tugas perkembangan anak yang disampaikan di KKA ini terbagi menjadi 7 tugas perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, gerakan komunikasi untuk komunikasi pasif, untuk komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan tingkah laku sosial. 7 perkembangan ini kenapa kok bisa muncul gitu ya? Itu sudah melalui penelitian yang terdahulu karena ini bersifat akademis dan lebih ke pengembangan sebuah alat ukur, maka kami memang melakukan penuh dengan pertimbangan-pertimbangan akademis. Nah, kenapa kok gerakan kasar? Gerakan kasar itu misalkan di sini tadi Bapak Novian juga sudah menjelaskan ya. Misalkan ada anak umur misalkan ada anak umur 2 bulan gitu ya. 2 bulan itu tugas perkembangannya adalah membalas senyum dan tersenyum kepada orang lain. Kemudian tugas dari orang tua untuk dipesankan oleh kader. Jadi kader memesankan, Bu, besok ketika datang lagi ke posyandu atau di PKB, datang tengkurapkan bayi ya Bu, ajak bicara atau menyanyi. Supaya apa? Supaya besok dia bisa menengadahkan kepala. Jadi kadang-kadang anak itu kalau dangak-dangak gini, nggak boleh. Padahal itu sebetulnya boleh loh, harus gitu. Nah, nanti kalau gerakan kasar di bulan itu nggak bisa, kita itu sudah aware terhadap gerakan kasar di bulan-bulan berikutnya. Ketika anak tidak bisa didudukkan sendiri pada kira-kira bulan 7. Anak diajarkan untuk duduk sendiri, gerakan kasar. Kita lihat gerakan kasar berikutnya itu bulan 13, 1 tahun. Bagaimana seorang anak yang nggak pernah diasuh, nggak pernah distimulasi untuk duduk sendiri di 3 bulan pertama, dia akan kemudian kita harus aware terhadap bulan ke-13, manakala dia harus berjalan sendiri. Nah, ini dia. Inilah sebetulnya pengasuhan-pengasuhan itu letaknya di sini. Ibu dan Bapak, berkaitan dengan sebuah pengasuhan, sebetulnya pengasuhan itu tidak harus, hei kamu bisa ini, kamu bisa ini, tapi eluslah, makanya di dalam buku pedoman, eluslah anak, ajaklah bicara, supaya elusan dari orang tua itulah yang merangsang otak
dari anak, merangsang saraf-saraf dari anak untuk akhirnya, mohon maaf ya kalau bahasa kita itu ada rasa greng gitu ya, adalah rasa grengnya itulah yang sebetulnya memotivasi saraf-saraf untuk mengembangkan perkembangan anak dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu stunting tidak hanya dari fisik saja, tetapi stunting itu bisa dirangsang dari sebuah gerakan atau elusan-elusan di kepala atau di pundak atau di saraf sumsum tulang belakang. Sebetulnya seperti itu yang diajarkan di KKA ini. Nah, slide berikutnya mengapa mati? Nah, di situ slide berikutnya, Ibu dan Bapak, terabaikan juga sebetulnya ada kartu asuh. Kartu asuh ini juga dulu mendampingi KKA, tetapi BKB saat itu tidak mengeluarkan atau memberikan kartu asuh ini, tetapi kartu asuh ini sebetulnya untuk pedoman bagi ibu juga. Semoga kartu asuh ini bisa dipedomani lagi, diadakan lagi, dan insya Allah nanti dari BPIP pun akan membantu kami untuk memberikan kartu asuh ini bagaimana sebaiknya mengasuh anak sesuai dengan Pancasila. Slide berikut. Kartu asuh ini sebenarnya ini menanggapi senyuman dan ocehan, menunjukkan rasa sayang, menyediakan alat permainan, menyempatkan diri bermain, menyebutkan nama orang tua itu untuk sosialisasi. Kemudian ada TMSP-nya yang P-nya itu tidak melarang saat bermain dan tidak bersikap kasar. Slide berikut, Mas. Oke, slide berikut. Nah, pengukuran dan perkembangan anak, slide berikut. Ibu dan Bapak, alat ukur ini tidak hanya dibuat semata-mata udah begini aja, enggak. Karena kita juga mengacu pada alat-alat perkembangan yang lain, skala perilaku dari Brazelton, skala perilaku Gesell, skala perilaku Bailey, dan juga perkembangan dari München. Yang kami lebih secara singkat di sini secara akademis adalah dari perkembangan skala perkembangan Bailey test, yaitu mental, psikomotor, dan sosial. Maka dari itu terjemahan dari BKB untuk KKA untuk BKB ini adalah dari mengacu dari alat ukur Bailey test ini. Slide berikut. Slide berikut. Nah, quotes-nya adalah didilah anakmu sebentar. Didilah anakmu sesuai dengan zamannya, buatlah alat pantau tumbuh kembang sesuai dengan peradabannya. Ibu dan Bapak, alat ukur ini sengaja kami bikin untuk perkembangan anak, di mana anak-anak sekarang memang membutuhkan sebuah sentuhan kasih sayang, karena sentuhan elusan itu yang diharapkan oleh anak-anak. Jadi rasa gerengnya, rasa, maaf ya saya kok bilang gereng itu apa sih, rasa nyaman di anak itu adalah sebuah bukti bahwa inilah kondisi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak. Juga sebuah ucapan yang baik dan benar, sebuah nada. Kalau dulu kita sering bilang, kalau waktu kita kecil dulu, Pak Dirian, kalau kita ngajak teman main gitu ya, misalkan Bu Hani sini dong, kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan adanya HP gitu ya, sini awas lo gitu. Kalau dulu itu masih ada lagu ya Pak Novian ya, Novian sini dong gitu, yuk kita main gitu. Jadi lagu itu loh, itu lagu berbahasa itu kemana sekarang itu? Bro sini bro, nusis. Guys. Anak sekarang, Besti gitu. Besti pas lo sini, guys gitu, bro, sini bro. Ya bolehlah itu kini gitu ya, tapi yuk mulai sekarang keluarga yang lebih hebat lagi dengan BKKBN, BPIP, BNPT, yuk kita kuatkan karakter kita. Indonesia lebih jaya untuk masyarakat masa depan. Oleh karena itu di tangan remaja, di tangan anak-anak kita 2045 Indonesia lebih hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Ibu Hasta.
Baik. Terima kasih Bu Hasta. Saya agak sedikit gimana ya, tergugah. Karena KKA lahir ketika saya lahir masuk di BKKBN, Pak. Saya sudah 38 tahun, Bu Hasta. Boleh saya perlihatkan tadi ke Pak Deputi? Nih Pak, NIP saya Pak. Saya 38 tahun di BKKBN berbarengan dengan lahirnya KKA. Tapi KKA yang lama, Bu. Jadi kalau tumbuh kembang anak dibawa ke Posyandu dan sebagainya, saya masih ingat. Karena dulu saya di provinsi di Jawa Barat, kemudian Banten pindah ke Jawa Barat, ini di pusat ini baru 8 tahun, Bu. Ditarik oleh Pak Kepala. Itulah kartu kembang anak dengan perubahan. Kemudian kalau saya melihat quotes yang disampaikan Bu Hasta tadi, didiklah anakmu gitu ya. Ini hampir sama kan oleh Pak Kepala BKKBN, Bu. Pak Hasto selalu menyampaikan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena anak tidak lahir di zaman kita. Betul kan? Jadi bisa menyesuaikan. Kalau Ibu tadi mengatakan ada anak-anak, "Weh bro, bestie." Wah, ya. Lu gua. Kadang-kadang kalau saya bicaranya suka gini, Bu. Orang Jawa Barat pindah ke Banten, diam di Betawi. Orang Betawi mengatakan, lu gua. Saya tambah, lu gua, lu mati gua tahlil. Gitu. Jadi gitu. Baik, itu ya itu Pak Hasto, Ibu Hasta. Ya, jadi quotes-nya itu didiklah anakmu itu adalah untuk siapa? Bahasanya Bu Hasta. Kalau Kepala BKKBN, didiklah anakmu karena kita tidak pada zamannya, karena kita tidak lahir pada zaman itu. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman jurnalis, wartawan dari berbagai media, kita ada yang mengikuti hadir di media center ini, kemudian ada yang mengikuti secara daring, Ibu dari BPIP, Bu Muhani, Pak Faisal. Saya persilahkan kepada teman-teman jurnalis yang ingin menggali lebih dalam apa yang disampaikan baik oleh Pak. Mungkin kalau Ibu Muhani dengan Pak Faisal nanti kita menerima apa yang ingin ditanyakan aja gitu Bu. Dari tidak ada paparan tadi, tetapi barangkali bagaimana peran BPIP, BNPT dan sebagainya itu silahkan kami persilahkan kepada rekan-rekan dari jurnalis baik cetak, elektronik maupun media online. Kami persilahkan, ada yang ingin bertanya dan ditujukan kepada siapa? Monggo. 1, 2, ini dua-duanya perempuan ini. Kalau nggak salah Pak, yang satu ini yang mengacungkan pada tangan pertama dan berjilbab kuning coklat, ini dari Radio Republik Indonesia, pusat dari RRI. Kemudian yang kedua Mbak Lintang dari Antara ya, dari Antara. Kami persilakan Mbak Lisa. Terima kasih Pak Ade. Padat, singkat, dan ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Radio Republik Indonesia. Untuk Pak Nopian, tadi kan Bapak kan bilang kan ada salah satu isi dari 8 fungsi keluarga itu kan, yaitu menanamkan nilai agama secara dini, di usia dini. Nah, bagaimana jika kita menghadapi perkembangan teknologi sekarang semakin canggih gitu, terus agama juga semakin baik, dan ketika anak satu keluarga itu salah arus gitu, masuk ke dalam paham radikal, bagaimana kita menyikapi itu. Terus yang satu lagi yang viral di Madura itu Pak, ini kan itu juga yang satu keluarga menikahkan anak usia 10 tahun masih SD, dan dia
ibu-ibunya tuh bilang gitu kan, orang tuanya bilang daripada dia zina, nah itu kan juga ini kebudayaan kita, ini agama kita gitu loh, menjauhkan zina, udah nggak apa-apa. Dan masyarakat juga mendukung, kasih amplop, datang gitu kan, berarti kan mereka semua ini satu daerah ini kan mendukung gitu. Bagaimana peran BKKBN di situ? Nah untuk Bu Hasta terkait KKA ini Bu, nah di KKA ini apakah ada KKA online kalau kita ngisi begini ya Bu, mohon izin. Kalau saya sih punya anak gitu 1 tahun, terus kadang kita suka juga lupa gitu kan, tiba-tiba dia robek-robek, dia makan, dia udah bercecer-cecer di di lantai gitu, buasa atau kita lihat juga di pemukiman-pemukiman padat gitu. Apakah ada sistem yang bisa kita ketahui gitu? Ini kan bertahun-tahun ya Bu ya, dari anak baru lahir bisa sampai usia 7 tahun 1 SD gitu ya. Usia sekolah 1 SD. Nah, apakah ada sistem yang terintegrasi gitu loh. Jadi apakah ada online-nya? Terus bagaimana kalau ini misalnya kebakaran atau force major yang lainnya itu apakah ada antisipasinya? Terus ini BPIP ada nggak sih? Pak mohon izin. Oh ya. Soal BPIP ini yang tadi saya sambungkan ke pertanyaan Pak Novian tadi, kalau tadi kita tanamkan agama sejak dini gitu, ada beberapa masyarakat yang juga menganggap nggak usah junjung tinggi Pancasila gitu, karena nanti musyrik atau apa kayak gitu kan. Itu bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade, Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Lintang dari kantor Berita Antara. Pertanyaan saya yang pertama ditujukan untuk Pak Nopian, Pak, mohon izin. Sejauh ini kalau untuk 8 fungsi keluarga itu apakah sudah cukup efektif Pak untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Indonesia, dan kalau untuk pemantauannya sendiri seperti apa dari BKKBN untuk memaksimalkan 8 fungsi keluarga ini agar lebih efektif gitu di keluarga. Nah itu selama ini pemantauannya juga lewat mana? Mungkin lewat kader kah atau lewat apa gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saya ingin mengajukan pertanyaan untuk Bu Hasta. Tadi saya tertarik juga soal pengasuhan dengan kasih sayang seperti itu. Sedangkan beberapa waktu lalu kita sempat menghadapi fenomena anak-anak remaja yang loncat dari gedung sekolah, yang mereka itu bullying dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mengembalikan peran dan fungsi orang tua dan keluarga itu agar lebih meningkatkan pengasuhan gitu, agar anak-anak remaja kita itu juga terjaga, karena selama ini kalau Pak Hasta sendiri juga bilang kalau gangguan mental dan emosional itu sedang berkembang di masyarakat. Nah, bagaimana mengembalikan ke keluarga untuk meningkatkan pengasuhan dan kasih sayang itu. Mungkin itu saja sih pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lisa dan Mbak Lintang. Atau satu lagi, untuk sesi ini 3 orang, saya pengen ada satu lagi biar nanti para narasumber langsung menjawab. Ada yang mengikuti secara daring? Kelihatannya ini yang daring ada dari Republika, dari Waspada, dari Indopos, Uneli, ada Tribun News. Monggo. Satu lagi. Kalau tidak ada, mungkin nanti di sesi berikutnya ada lagi. Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan dari 2 penanya, satu dari RRI dan Antara, kepada Pak Deputi, kami persilahkan, mungkin nanti ditambah dari Bu Muhani dari BPIP. Terima kasih Mbak Lintang dan Mbak Lisa.
RRI dan Antara. Ini sebetulnya pertanyaan yang gampang-gampang sulit. Pertama yang berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah keluarga yang mungkin saya bisa mengatakan keluarga-keluarga yang broken home ya, Mbak Lisa. Ya, kemudian di tengah-tengah arus teknologi yang luar biasa. Disinilah tantangan para kader-kader kita, kader-kader bina keluarga balita yang ada di seluruh pelosok tanah air untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat agar berkenan dan mau bergabung di kelompok BKB. Nah, kesulitannya memang ketika mereka enggan untuk bergabung di BKB, tetapi justru ini menjadi tantangan. Ini menjadi tantangan. Jadi kita ingin menanamkan nilai-nilai keagamaan mulai dari anak-anak tersebut sedini mungkin usianya, agar nanti mereka berkembang secara pelan tapi pasti mereka kemudian dibentengi dengan nilai agama yang kuat di tengah arus global yang luar biasa, tetapi benteng agama kuat ini yang kita harapkan. Tetapi persoalan akan muncul ketika ada keluarga yang seperti dikatakan oleh Mbak Lisa tadi. Bagaimana kita menyiasati? Kita punya penyuluh KB di lapangan, kita punya kader KB di lapangan, kita punya kader Poktan, kelompok kegiatan seperti BKB, BKR dan sebagainya. Dan inilah yang akan menjadi ujung tombak kita untuk menyampaikan pesan-pesan pembinaan keluarga balita ini. Bagaimana menanamkan nilai agamanya dalam 8 fungsi keluarga? Disinilah tantangan kita dan ini harus sukses. Kita harus optimis. Jadi tidak perlu kita, waduh ini sekarang teknologinya luar biasa, gimana ya? Ya walaupun memang ada saja yang error, ada saja yang sulit untuk kita ajak, tetapi semuanya ini harus kita optimis untuk menyukseskan keluarga yang berketahanan dengan melaksanakan 8 fungsi keluarga ini. Kemudian yang kedua, pertanyaan ini nikah usia 10 tahun, 12 tahun nikah dini ya Mbak ya, nikah dini ya. Jadi begini, inilah yang kita lakukan sekarang ini. Bapak Kepala BKKBN membuat suatu terobosan. Kalau selama ini yang mengkampanyekan katakan tidak atau hindari pernikahan dini atau pernikahan di usia anak itu adalah para duta-duta genre melalui forum genre, PIK remaja dan sebagainya. Itu yang menyuarakan ini hanya pada tataran kabupaten kota ke atas. Dulu tidak ada di desa. Lalu muncul pertanyaan, sekarang siapa yang menyampaikan di desa? Kalau hanya mengandalkan kader-kader remaja yang ada di kabupaten kota, ini jumlahnya hanya beberapa orang, Pak. Oleh karena itu, Kepala BKBN, terobosannya adalah setiap desa dan kelurahan harus ada sepasang duta genre. Karena salah satu tugas daripada duta genre adalah mengkampanyekan agar tidak menikah dini, kemudian mengkampanyekan agar tidak melakukan seks bebas atau pranikah, dan kemudian mengkampanyekan untuk tidak nafsa, dan ditambah satu lagi, untuk tidak terlibat atau katakan tidak kepada terorisme. Itu ditambah ini adalah kolaborasi antara BKKBN, BPIP, dan BNPT. Yang kemarin di launching di Hari Keluarga Nasional, puncak Hari Keluarga Nasional ke-30 di Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang langsung disaksikan oleh Wakil Presiden dan didampingi pada waktu itu oleh Kepala BNPT, Kepala BKBN, masing-masing dutanya, dan Kepala BNPT. Nah ini yang kita lakukan bagaimana untuk mengkampanyekan secara masif agar tidak lagi terjadi pernikahan anak. Nah memang ada sebagian masyarakat yang masih menganggap daripada berzina, ya udah nikahkan anak-anak. Inilah peran para petugas kita di lapangan, perpanjangan tangan kita di lapangan, perpanjangan tangan pemerintah di lapangan. Yang saya katakan tadi adalah para remaja. Lalu mengapa para remaja, tidak para penyuluh KB yang kita harapkan? Tidak para orang-orang dewasa menyampaikan nilai-nilai seperti ini. Karena kenapa? Karena para remaja ini akan lebih nyaman apabila mereka mendapatkan informasi, mendapatkan pemahaman dan pencerahan dengan anak-anak seusia mereka. Oleh karena itu, para duta genre ini di samping mengkampanyekan gerakan
remaja-remaja berencana, tetapi juga menjadi role model, menjadi konselor sebaya, menjadi pendidik sebaya, karena mereka ternyata lebih nyaman jika mereka berdiskusi dengan remaja-remaja seusia mereka. Oleh karena itu, harapan kita para remaja inilah yang akan menyampaikan nilai-nilai positif ini kepada rekan-rekan seusia mereka. Bapak Ibu sekalian, Mbak Lisa, Mbak Lintang, kami ingin sampaikan pula bahwa kami sudah berkolaborasi dengan BNPT, dengan BPIP, Duta Pancasila, kemudian Duta apa namanya Pak BNPT, Duta Damai. Jadi kita berkolaborasi. Karena kenapa? Ternyata di sini disadari bahwa yang paling strategis itu adalah mencegah dari hulu. Hulunya siapa? Ya ada para remaja. Karena remaja inilah hulunya. Yang akan menentukan nasib masa depan bangsa ini adalah para remaja. Yang akan menggantikan generasi saat ini adalah para remaja. Yang akan melahirkan anak-anak generasi yang akan datang juga para remaja. Maka inilah yang menjadi titik sentral kita. Maka sangat tepat mulai dari anak-anak remaja yang harus kita garap bersama-sama. Karena itu persoalan pernikahan dini ini memang sudah agak sedikit lumayan teratasi karena MUKP apa namanya media usia kawin pertama sudah cukup relatif bagus Pak, sudah di angka 21 kalau saya tidak keliru. Media usia kawin pertama sudah di angka 21. Walaupun masih ada kasus-kasus tertentu yang dikatakan oleh Mbak Lisa 10 tahun sudah menikah, 12 tahun sudah menikah. Walaupun ini sangat berisiko sekali, tetapi kita punya tanggung jawab bersama dan media pun juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan informasi generasi berencana. Ayo nanti dulu menikah, sukses dulu. Ayo nanti dulu menikah, kita sekolah dulu. Karena apabila menikah dini, ini loh risiko-risikonya. Ini peran media sangat-sangat penting dan sangat besar. Karena yang menyebarkan informasi ini secara masif tentu saja media. Kalau orang perorangan sangat terbatas sekali. Ini itu. Kemudian dari antara ada 8 fungsi keluarga, sebagaimana efektif ketahanan keluarga ini untuk membuat keluarga yang berketahanan. Kita sudah punya alat ukur namanya IBANGA, Indeks Pembangunan Keluarga. Jadi nanti ada beberapa provinsi ini bisa kita ukur. Nah sekarang ini kita memang masih harapannya kita 57 ya, 57, tetapi di tahun 2023 kemarin masih di bawah, belum sampai target. Tetapi ada beberapa provinsi yang sudah mencapai angka 60. Indeks pembangunan keluarganya. Ini dari berbagai aspek yang salah satunya ini berkaitan dengan ekonomi keluarga, berkaitan dengan ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Ini ada 3 dimensi. Dimensi kebahagiaan, dimensi kemandirian, dimensi ketentraman. Ini sebetulnya merupakan kolaborasi dari 8 fungsi keluarga. Jadi bagaimana menilai keluarga itu yang bertahan atau tidak? Ini kita punya sekarang ada indeks pembangunan keluarga. Ini. Jadi itu alat ukurnya. Dan setiap tahun kita update melalui pendataan keluarga yang setiap 5 tahun dan akan diupdate setiap setahun sekali. Dan ini Mbak Lintang, Mbak Lisa yang dapat sampaikan nanti teman-teman dari IPB, dari Undip, kemudian dari BNPT, dari BPIP juga akan memberikan tambahan ini Pak Ade ya. Tapi itu yang penting di akhir bukan di akhir sebetulnya. Saya ingin sampaikan bahwa persoalan masa depan bangsa ini adalah persoalan kita bersama. Bukan persoalan BKKBN saja, tetapi persoalan bersama anak bangsa. Semua komponen bangsa harus bertanggung jawab di sini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berikutnya dari Ibu Abtani dari BPIP menambahkan. Gimana Ibu? BP. Oh dari Ibu menambahkan yang gimana? Ngomong kok. Mohon izin Ibu Abtani mungkin dari Ibu dulu menambahkan yang itunya. Ya, terima kasih kepada dari RRI, Mbak. Untuk apakah tadi ditanya apakah KKA online ya? Sudah ada dan sudah menyiapkan di kkaonline.bkkbn.go.id sudah di launching kira-kira 3 bulan 4 bulan yang lalu ya.
Seperti itu sudah ada. Jadi nggak usah takut itu nanti kalau itu dimasukin plastik aja karena itu juga nanti dipegang oleh kader gitu ya Bu ya. Ya dipegang oleh kader dikasih oleh ibunya nanti dicocokkan lagi gitu. Jadi kalau bisa seperti itu. Kemudian yang untuk remaja yang sekarang butuh kasih sayang, butuh tatih tayang gitu ya katanya ya. Mengapa sekarang juga banyak remaja yang bunuh diri gitu. Nah ini dia banyak sekali pertanyaan-pertanyaan wartawan juga. Jadi bagaimana pengasuhan dan kasih sayang itu dikembalikan gitu ya Mbak pertanyaannya. Mbak, kami di Universitas Diponegoro telah mengadakan sebuah survei di tahun 2000 pada waktu pandemi dulu, bagaimana pola pengasuhan di 16 kecamatan di Kota Semarang, bahwa di Kota Semarang itu ternyata Bapak dan Ibu dari BKKBN dan dari BNPT dan dari BPIP juga. Jadi begini, kami membuat sebuah pertanyaan survei untuk sila pertama. Jadi kami lebih ke Pancasilanya ya, pembinaan keluarga, pengasuhan keluarga Pancasila. Satu spiritualitas, dua kasih sayang. Sila pertama itu spiritualitas, sila kedua itu kasih sayang, sila ketiga kelekatan, sila keempat itu keterbukaan, sila kelima itu harga diri. Dan ternyata untuk sila ketiga dan sila keempat itu terendah dari kelima sila itu. Nah, semakin dia remaja, kelekatan dan keterbukaan terhadap orang tua terhadap anak, begitu juga anak terhadap orang tua itu rendah. Nah, bagaimana mengembalikannya? Sepaham dengan Bapak Pak Rohyan bahwa memang kita harus memberikan kepercayaan tanggung jawab kepada remaja. Jadikan dia dari konselor. Oleh karena itu intinya adalah mari kita sama-sama gerakkan satu genre kalau dari BKKBN, kalau dari kepemerintahan juga dengan Karang Taruna dan Forum Anak. Jadi itu sangat-sangat nyaman sekali bekerja sama dengan mereka, dengan Dinas Pengendalian Penduduk juga BKKBN itu kerjasama yang luar biasa. Semarang sangat hebat kerjasama itu. Yuk ke Semarang aja dong. Yuk ke Semarang aja yuk, gitu ya. Berikan kepercayaan itu. Terus kembali lagi ke bunuh diri. Nah, perilaku bunuh diri ini ternyata sudah mengejala dan di Semarang juga beruntun sekali, ada 5 atau berapa gitu yang beruntun gitu ya. Ada yang turun dari apartemen, ada yang bla 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 macam-macam gitu. Inilah sebetulnya akibat dari sebuah rasa ketidakpercayaan si remaja itu yang tumbuh dari sejak dia kecil, kemudian keluarganya sering marah-marah, ibunya sering marah-marah, orang tuanya sering marah-marah, dan kemudian akhirnya dia menjadi tidak punya harga diri, dia merasa malu dan tidak diterima oleh lingkungan karena sekarang sedang menggejala toxic relationship yang itu sungguh sangat luar biasa bullyingnya. Nah, di pendidikan kami juga menerapkan 3 dosa besar yang dari Kemendikbud juga, yaitu satu adalah anti kekerasan, bullying. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual. Yang ketiga adalah intoleransi. Ini luar biasa banget intoleransi Pak di kalangan remaja itu bahasa-bahasa mereka. Kamu kan anak kabupaten, kamu kan anak DKI, kan kamu anak ini, itu luar biasa. Kan HP-mu, iPhone, HP-mu cuma itu aja. Kamu bukan klikku, gitu Pak. Jadi intoleransi di masyarakat itu luar biasa banget. Dan itu kalau HP-nya dia jadul, dia nggak masuk ke kelompok ini, akan sangat depresi. Bla 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 bla, udah di keluarga nggak ini, akhirnya sekarang bunuh diri pakai wasiat segala. Sekarang kalau mending mau mati itu pakai wasiat. Nah, inilah sebetulnya karena tidak adanya tempat bersandar, tempat untuk mencurahkan perasaan. Oleh karena itu balik lagi penguatan fungsi keluarga, bagaimana tadi itu ada aktivitas di keluarga, karakter keluarganya terbentuk enggak gitu. Semuanya harus bekerja sama dengan lintas apapun yang ada di sini. Matur nuwun. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Hasta. Tadi udah ada menambahkan yang disampaikan oleh Pak Deputi, Ibu Hasta tentang KKA dan sebagainya.
Nah, sekarang tadi ada yang dipertanyakan untuk BPIP. Ibu Muhani barangkali yang mau kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ade, yang saya hormati Bapak Deputi, Pak Faisal, Bapak Ibu peserta baik yang secara luring maupun secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan salam Pancasila. Mungkin kami perkenalkan kalau salam Pancasila itu dijawab dengan salam Pancasila. Jadi di atas bahu tegak, kemudian 5 jarinya rapat gitu ya. Jadi ini diawali dari salam merdeka. Baik, saya ulang, salam Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi tadi terkait pertanyaan dari Ibu Lisa, terima kasih pertanyaannya terkait dengan Pancasila dikaitkan dengan agama begitu. Jadi memang kalau kita bicara ini sebenarnya selalu muncul ya. Begitupun ketika BPIP baru lahir pernah waktu itu Pak menjadi isu ya terkait dengan Pancasila dan agama. Jadi kalau kita bicara ini tentunya kita kembalikan ke sejarahnya dahulu kala. Bagaimana Pancasila itu bisa menjadi dasar negara kita, kemudian ideologi, falsafah, pandangan hidup, ya, pemersatu bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Jadi kalau Pancasila itu kan sebenarnya sudah disepakati oleh para pendiri bangsa di masa lalu. Nah, kemudian Pancasila ini bukan sesuatu ide ide yang mengada-ada, tetapi Pancasila itu digali dari pengalaman hidup, kemudian kearifan lokal bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini ada 6 agama, tentunya Pancasila ini tidak bertentangan dengan semua agama yang ada di Indonesia, karena memang digali dari pengalaman hidup dan serta adat budaya yang ada di Indonesia. Nah kalau kita cermatin juga dari sila 1 sampai sila 5 termasuk penerapan di dalamnya, itu tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sebaliknya, nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan agama yang ada di Indonesia. Jadi artinya di sini tidak ada pertentangan, termasuk juga dengan kita tadi menggalinya dari pengalaman hidup bangsa Indonesia. Nah kalau terkait tadi yang Ibu sampaikan, anak menikah di usia 10 tahun, ini mungkin saya jawab secara pribadi ya, jadi secara pribadi saya, kalau dikaitkan supaya tidak berzina tadi Pak Deputi, ini hanya pandangan saya secara pribadi dan saya sebagai orang Islam. Nah tentunya saya melihatnya mengambilnya tuh tidak secara keseluruhan dari agama. Biar tidak berzina, tidak hanya itu. Di dalam Islam pun itu kan mengajarkan bahwa seseorang itu menikah kalau udah siap. Gitu. Artinya kan kalau 10 tahun dia tadi belum siap dari seperti yang disampaikan Pak Deputi, mungkin kemandiriannya. Nah, kemudian juga ketan. Nah 10 tahun apakah alat reproduksinya udah siap? Belum tentu 10 tahun dia sudah mens gitu kan. Ada yang mens di 11 tahun, 12 tahun begitu. Saya sendiri ya, saya mens itu udah 12 tahun, jadi udah mau masuk SMP. Jadi artinya itu kesiapan reproduksinya aja juga tidak siap begitu. Jadi artinya ketika menyampaikan kepada ibu itu bukan kalau dia memang kita mau bicara secara agama, agama pun juga mengajarkan itu menikah itu dikala udah siap begitu. Nah, kalau kembali lagi ke nilai-nilai Pancasila, jadi artinya tadi mungkin bahwa Pancasila itu nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan dengan ajaran agama manapun di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Lisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muhani. Kemudian tadi kalau berbicara bahwa diharapkan ke depannya dari salam genre itu kan ada 3 ya Pak ya, tadinya. Nah salam genre tetap 3, tetapi kita berkomitmen dengan BNPT anti. Nah ini barangkali untuk menambahkan sedikit dari Pak Faisal tentang tidak terlibat terorisme itu, mungkin biar anti terorisme itu bagaimana kepada remaja-remaja kita ke depannya. Kami persilahkan Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Deputi, Ibu dari BPIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya sudah agak tenang karena nggak ada pertanyaan buat saya.
Saya kira di sini saya nggak dijadikan jadi narasumber karena kosong, nggak ada pertanyaan kan. Berarti sudah paham semua, sudah tidak khawatir lagi, tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan radikalisme, terorisme. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya pertama kali apresiasi kepada BKKBN. Ya, inilah contoh sebenarnya yang kami lakukan. Bagaimana kita mencegah radikalisme, terorisme itu, mungkin kalau quotes tadi saya ubah sedikit ya. Jadi kalau kami itu ajarkan, bimbinglah, binalah melalui dan dalam dunianya. Artinya apa? Kalau kita melakukan pencegahan terorisme, radikalisme di anak-anak, nggak bisa kita samakan di remaja, perguruan tinggi, dewasa, masa tua harus beda. Isinya, esensinya, nomenonnya, hakikatnya, nilainya itu sama. Tetapi cara kita membungkusnya itu yang harus beda. Nilai yang sama, kalau diajarkan dengan cara yang sama untuk orang yang berbeda, akan berbeda hasilnya. Nah, dengan alat peraga ini sebenarnya inilah bentuk bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan, kondisi di lingkungan ibu, yang di situ ada balita. Bagaimana kita harus internalisasi, kita harus mentransfer, kita harus memberi pemahaman bagaimana nilai-nilai misalnya Pancasila, nilai moderasi, nilai-nilai keagamaan itu bisa masuk, bisa sesuai. Nah, rumusnya adalah ya ini perlu media, instrumen yang tepat. Isinya tepat, tapi kalau jalannya tidak tepat nggak akan sampai. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Deputi tadi, Duta Damai. Itu sebenarnya sama. AP8 fungsi keluarga ini. Sama, nilainya dibungkus sama. Duta Damai itu isinya anak-anak muda. Nilai-nilai yang coba kita internalisasi, coba kita transfer ke dalam diri mereka itu sama dengan 8 fungsi keluarga ini. Hanya caranya. Anak-anak Duta Damai itu perkiraan umurnya ya rata-rata SMA belasan sama kuliah-kuliah semester awal. Jadi dunia mereka itu apa? Melaluinya apa? Tidak mungkin melalui seperti ini. Tidak mungkin dalam dunia permainan yang ada di dalam rentang umur balita 0 sampai 6 tahun misalnya yang untuk sasaran dari alat peraga ini. Alat permainan edukatif ini. Tentunya misalnya kita lihat anak-anak umur segitu lagi senang-senangnya apa? Mereka senangnya kan sifatnya mungkin ini umumnya audiovisual, TikTok, mungkin buat meme kartun. Ya udah, kita pakai cara mereka. Kita masuk melalui media mereka, kita masuk melalui dunia mereka. Kita bermain dalam dunia mereka. Tidak mungkin anak segini itu terus kita ajarkan toleransi. Kamu harus toleransi. Baca buku ini 100 halaman. Pingsan. Tidak bisa. Anak-anak berbeda karakternya. Kita melalui apa? Video. Buatlah meme kartun, suruh gambar aja di situ. Toleransi apa? Nilai toleransi yang akan kita gaungkan apa? Menghargai perbedaan. Bikin video dokumenter. Bikin kartunnya, animasinya. Nggak bisa apa? TikTok bisa. Ayo udah TikTok aja di situ. Nah, itu lebih masuk. Mungkin dari Ibu ini akan lebih memahami dari segi psikologi. Nah, dunia mereka sesuai. Nah, begitu juga misalnya kalau kita kaitkan tadi dengan berbagai kelompok umur yang seharusnya ini ada yang untuk remaja juga ya Pak Deputi. Tentunya juga modelnya harus berbeda karena bukan target ya, sasarannya itu juga berbeda. Kemudian sedikit menambahkan sini Pak Deputi tadi terkait ada pertanyaan tadi masalah agama. Ini agak sensitif ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, itu pertanyaan yang sering dilontarkan kelompok radikal.
Untuk apa? Menjebak. Menjebak sebenarnya pertanyaan itu. Pilih mana sih? Kamu Pancasila atau Al-Quran? Enggak, apple tuh apple. Kok Pancasila suruh milih antara Pancasila atau Al-Quran? Kamu milih mana? Kucing atau kambing? Beda. Enggak sebanding. Pertanyaannya saja salah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu adalah pertanyaan jebakan sebenarnya. Karena ngerti kudrat manusia itu kan ada dimensi spiritualnya. Kalau sudah disenggol masalah agama itu biasanya sensitif. Nah, dirancanglah pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya sudah salah. Nggak sebanding. Seluruh mana? Agama itu wahyu. Pancasila itu ideologi. Masa milih wahyu atau ideologi? Nggak sebanding. Kecuali kamu milih mana? Sapi warna hitam atau sapi warna putih misalnya. Itu baru pertanyaan yang benar. Sama-sama sapi. Sama-sama sapi, tinggal warnanya aja beda. Nah ini satu wahyu, agama, Al-Quran, Alkitab, Tripitaka, Weda dan sebagainya. Wahyu, tetapi di sisi lain dibandingkan harus milih. Kamu milih wahyu atau ideologi? Ide, logos, kreasi manusia. Nah ini jebakan sebenarnya, jebakan. Kalau biasanya orang kemudian akan kalau yang mungkin pemahamannya, nilai-nilai keagamaannya itu tidak terlalu moderat, reaktif biasanya. Jawabnya langsung yang itu. Nah, sudah mulai. Habis itu masuklah. Kalau begitu, karena kamu milih Al-Quran, maka, nah itu, penalaran deduktif diambil. Jika ini, maka ini. Terus itu dibuat. Nah, ini yang saya kira perlu juga pemahaman seperti ini juga disampaikan tentang bagaimana perbedaan, bagaimana kemudian kita bertoleransi melalui alat-alat seperti ini. Nilai sekali lagi nilai-nilainya itu sama. Nilai-nilai itu mungkin bisa dikatakan perennial, abadi, tetapi cara kita membungkusnya itu yang akan menentukan apakah nilai-nilai itu tersampaikan atau tidak. Saya kira itu Pak Deputi. Tambahan Pak Moderator. Iya, terima kasih Pak Faisal. Jadi kita agak sedikit gamblang. Kalau berbicara terorisme itu kadang-kadang suka agak ngeri-ngeri gimana gitu Pak. Berbicara terorisme dikaitkan dengan agama dan sebagainya gitu. Tetapi sekarang dengan penjelasan gak usah takut, tetapi ya harus kita bagaimana cara menyikapi dan sebagainya. Memang di masyarakat begitu kan. Sekarang dengan berbagai media segala sesuatunya gitu Pak. Iya. Baik, rekan-rekan jurnalis, kalau memang sudah tidak ada lagi, ya. Oh masih ada. Ada atau nanti Ibu menambahkan? Monggo, silakan Ibu untuk menambahkan dulu, Bu Dewi. Terima kasih Pak Deputi dan rekan-rekan dari BKKBN dan juga Ibu Hasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira tadi pertanyaan kritis ya dari teman-teman media ya terkait tadi dari RRI tentang bagaimana nilai agama ya. Saya kira kalau Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua melihat pada konten isi fungsi agama dan itu sebetulnya sudah ada begitu di dalam 8 fungsi keluarga, maka tentu hal ini tuh bisa menjadi pencegah semua perilaku. Begitu. Oleh karena itu memang yang kami susun kebetulan bersama rekan-rekan Ditbalnak bagaimana agar fungsi keluarga itu 8 itu dimulai dari fungsi agama bisa diterapkan bukan pada anak tetapi justru sebelum anak dilahirkan. Jadi pada saat masih di dalam kandungan maka yang disiapkan itu adalah orang tuanya, begitu. Jadi kalau misalkan fungsi keluarga itu sudah diresapi oleh pasangan suami dan istri atau ibu yang belum punya anak ya, jadi dalam
fase apa namanya baru menikah, pasangan baru menikah, maka tentu agama itu akan menjadi tersosialisasikan. Dan kalau sudah tersosialisasikan, maka sebetulnya semua perilaku yang tadi disampaikan oleh Bu Hasta itu mestinya udah terinternalisasi gitu. Itu harapannya sih. Jadi kalau saya membedah tadi ya disampaikan Bapak antara Pancasila atau fungsi keluarga. Nah, itu juga nggak apple to apple ya, Pak ya. Jadi tetapi ketika kita menjalankan fungsi keluarga, maka semua value yang ada di dalam Pancasila itu masuk. Sebetulnya begitu. Jadi kita mencoba membedah begitu dalam menjalankan 8 fungsi keluarga itu sebetulnya sampai sila kelima itu bisa dijabarkan begitu Pak dengan melalui 8 fungsi keluarga itu. Nah, harapannya dengan orang tua itu disiapkan sejak awal bagaimana dia menginternalisasi fungsi keluarga, fungsi agama salah satunya, maka dia akan siap menjadi orang tua. Karena kan masalahnya di Indonesia itu rata-rata usia menikah itu masih kita temukan 10% kurang lebih yang menikah di bawah 19 tahun ya Pak ya. Nah, data inilah yang mungkin kita perlu pantau dari 10% yang menikah tanpa persiapan seperti tadi kita duga begitu, itu tentu akan menjadi faktor resiko bagi bagi pasangan ini. Nah, kalau kita lihat pada data sebetulnya dari angka anak yang menikah dengan dispensasi pernikahan itu 30% itu 34% karena alasan sudah hamil lebih dulu, Pak. Nah, ini kan seperti kita mau membenahi yang mana nih? Kalau nggak bisa juga kita menyalahkan agama, ya karena agama memang memungkinkan sepasang suami istri untuk menikah manakala dia sudah balik. Tetapi balik di sini kan konsepnya adalah dia siap secara biologis ya Bu ya, dan siap secara psikologis. Psikologis dalam arti dia punya ability untuk menafkahi keluarganya. Oleh sebab itu saya setuju ya. Ada yang bocor kayaknya. Ya apa namanya dengan teman-teman ya, teman-teman media, bagaimana kita memaparkan dan mensosialisasikan fungsi keluarga ini sejak awal. Jadi bukan target kita tuh bukan fungsi keluarga ini untuk mereka yang berkeluarga, tapi mereka yang masih remaja justru, yang masih ada di SMP, yang mana karena kan angka apa namanya angka lama pendidikan kita tuh masih 7,9 tahun, belum lagi atau 8 tahun sekarang ya. Nah, jadi artinya SMP udah putus sekolah. Sehingga pesan-pesan ini harusnya sampai kepada anak yang masih SMP karena mereka sudah tidak lagi meraih jenjang pendidikan SMA. Gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan BKKBN dengan genre, dengan PIK-R, saya kira itu sangat relevan dan harus kita dukung. Dan saya dari IPB pernah juga melakukan studi tentang PIK-R. Nah, inilah barangkali yang harus dibenahi sendiri. Mohon izin Pak Deputi, karena PIK-R itu tidak di semua sekolah SMP dan SMA. Padahal ini sangat strategis dan dia bisa menjadikan remaja ini sebagai peer counselor ya. Tetapi mohon maaf Pak, tidak semua sekolah punya PIK-R. Ya. Dan tidak jalan lagi. Ketika kami lakukan survei, itu ada saja namanya PIK-R tetapi kegiatannya tidak ada. Nah, itu barangkali mari kita bersama-sama ya Pak ya, bagaimana BKKBN ini menjadi leading sektor untuk pembangunan keluarga yang mana hal ini dimulainya bukan di usia menikah, tapi justru di usia masih remaja gitu. Kemudian saya sering Pak mendapatkan pertanyaan terkait tadi ya seperti disampaikan Bapak itu milih Pancasila apa milih agama gitu ya. Tentu ini sebetulnya alasan saja karena sebetulnya mereka menikah
karena terpaksa itu kebanyakan karena hamil duluan, dan hamil duluan karena mereka pergaulan bebas, atau karena alasan ekonomi. Pernikahan karena alasan ekonomi artinya keluarga juga ingin lepas, mengurangi beban tanggungan, dia punya anak perempuan terutama, sehingga dinikahkan muda. Jadi semua dispensasi pernikahan umumnya dengan alasan itu, karena alasan ekonomi hampir ya, ditambah dengan mereka yang memang sudah hamil duluan. Jadi mungkin itu ya teman-teman media, bagaimana kita mengedukasi masyarakat juga untuk tidak menjadikan alasan agama sebagai pembenaran untuk menikahkan anaknya. Padahal sebetulnya alasan utamanya adalah ekonomi. Gitu. Kemudian tadi ya, apakah 8 fungsi dari Bu Lintang ya? Apakah 8 fungsi keluarga cukup efektif untuk ketahanan keluarga? Sangat efektif, Bu. Jadi kalau kita 8 fungsi keluarga itu sampai kepada ekonomi, perlindungan, semua hak-hak anak, itu kalau 8 fungsi keluarga ini dijalankan, insya Allah 5 klaster hak anak di Indonesia itu akan tercapai. Dan indeks kualitas anak pasti akan bagus. Tapi masalahnya ini enggak berlangsung. Gitu. Jadi oleh sebab itu maka salah satu indikator ketahanan keluarga itu adalah ketahanan ekonomi dan psikologis. Jadi kalau keluarganya ready, dia siap. Nah, kesiapan itu antara lain adalah dengan selain umur juga kematangan atau maturity. Tapi kebanyakan anak-anak yang menikah dengan dispensasi itu belum sama sekali mature. Kami pernah melakukan survei karena pasangan ini pasangan yang menikah muda, Pak Deputi ya. Jadi akhirnya ketika dilahirkan dan anak ini kurang bulan, prematur, anak itu dibiarkan aja, jadi ibunya neglectful. Begitu, jadi abai kepada si anak. Dan untuk itu mungkin nanti ke depan perlu diidentifikasi tipe-tipe pengasuhan yang ada ya Bu Hasta ya. Saya jadi kepingin segera kontak dengan Ibu melakukan kolaborasi riset ya, karena begini Bapak, karena orang Indonesia itu kalau ditanya di wawancara, mereka klaim dirinya adalah orang tua yang otoritatif, orang tua yang demokratis. Tetapi dari survei kami sekarang itu ada sekitar 10-20% orang tua yang sebetulnya permisif, neglectful, agresif, dan toksik. Begitu. Jadi oleh karena itu maka ini menjadi problem kan Bu, 10% saja populasi Indonesia toksik, maka berapa anak-anak yang mengalami problematika antisocial behavior ya Ibu ya. Maka itu kita akan sangat senang begitu jika saya dan Bu Hasta bisa berkolaborasi, dan tentu dengan BPIP dan BPIP dan BNPT juga ya, saya kira ya Pak ya. Kenapa? Karena anak-anak yang agamanya benar pasti dia akan humanis. Saya jamin. Kalau anak-anak itu dia diajarkan agama itu kan kasih sayang. Mana bisa dia membunuh orang? Jangankan orang, binatang aja, lalat aja nggak berani dia bunuh mungkin ya, ataupun semut gitu. Jadi kalau kita ajarkan Pancasila itu berarti kita menciptakan anak-anak yang humanis, dan anak-anak yang humanis itu berarti ketika agamanya itu benar. Karena agama prinsipnya adalah kasih sayang dan jalan keselamatan. Keselamatannya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat kan gitu ya. Klaimnya kan begitu. Jadi saya kira itu jika kita lakukan, insya Allah apa yang sudah dilakukan oleh BKKBN bersama dengan pembuatan kartu ini ya KKA maupun edukasi fungsi keluarga, saya kira perlu kita dukung bersama. Terima kasih Pak Edi. Ya, Pak. Terima kasih Ibu Dewi. Kita kasih aplaus untuk Ibu Dewi ya. Baik. Jadi teman-teman media, fungsi agama itu adalah hanya salah satu dari 8 fungsi keluarga. Lokusnya pelaksanaan 8 fungsi keluarga itu berada sekarang di kampung keluarga berkualitas. Itu yang lokusnya berada di tingkat desa. Sehingga BKKBN dengan gembar-gembornya
nomenklatur di kampung keluarga berlokalitas itu strukturnya itu diisi oleh 8 fungsi keluarga. Ini kami karena yang membuat panduannya kami di BKKBN itu ya. Jadi 8 fungsi keluarga itu lokusnya itu berada di tingkat desa yang dinamakan dengan kampung keluarga berkualitas. Baik, saya hanya satu lagi karena tadi ada yang mengacungkan tangan gitu. Dan ini adalah seorang jurnalis ganteng kayaknya. Jadi kami persilakan Pak Ivan, ini dari satu orang Pak, tetapi 3 media Pak. Indonesian Time, Cakrawala, kemudian Bali Puspa. Ya, silakan Pak Ivan, sebutkan namanya, medianya mana, terus dari ya, ada ini? Udah ya. Ya, terima kasih Pak Ade. Singkat padat. Ya, betul. Yang saya ingin tanyakan seperti apa sih bentuk dukungan dari BKKBN, BNPT dan BPIP kepada masyarakat dalam hal ini melalui peran keluarga dalam meningkatkan penguatan karakter kebangsaan agar anak-anak kita ini tidak menjadi korban dari ideologi radikalisme dan terorisme. Itu aja Pak Ade, terima kasih. Terima kasih. Langsung saja mungkin Pak Deputi. Oke. Boleh diulangi Pak? 4 kali pertanyaan tadi. Untuk dari BKKBN, BNPT dan juga keluarga meningkatkan kebangsaan agar korban dan Oke. Terima kasih Pak Ipan. Jadi sebetulnya BKKBN ini sudah melakukan program-program yang betul-betul dari hulu Pak, untuk mengantisipasi, untuk mencegah hal-hal seperti itu. Karena prinsipnya begini, jika air itu keruh, maka jangan dijernihkan di hilirnya, tapi jernihkan di hulunya. Semakin upaya kita ke hulu untuk menjernihkannya, maka semakin efektif. Nah, oleh karena itu kita mulai dari anak-anak, mulai dari pengasuhan, mulai dari bayi dalam kandungan. Tadi disampaikan oleh Bu Asta dari mulai dari kandungan. Ini kita mencegahnya. Mencegah apa saja yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Kemudian kita ada Poktan Bina Keluarga Balita dan Anak. Ini adalah satu wadah kelompok yang betul-betul wadah kelompok pengasuhan untuk mewujudkan tumbuh kembang anak ini agar anak-anak menjadi anak yang baik pada masanya nanti. Kemudian ketika di remaja, kita ada Bina Keluarga Remaja, ada PIK Remaja, ada Duta Genre, ada Forum Genre. Tadi sudah disinggung oleh Bu Dwi bahwa kami ingin sampaikan Bu, bahwa PIK Remaja itu kalau selama ini kita lebih fokus ke PIK Remaja yang berbasis sekolah. Tapi sekarang kita sudah menyasar yang lebih masif lagi adalah ke PIK Remaja yang berbasis masyarakat. Bahkan ada beberapa lapas anak yang ini kita sudah ada PIK remaja dan ini sangat efektif. Karena kenapa? Anak-anak kita yang di dalam lapas ini adalah anak-anak umumnya adalah anak-anak yang sudah seperti orang yang tidak punya gairah hidup. Mereka stres. Walaupun mereka diperlakukan baik, tapi anak-anak ketika mereka di dalam lembaga pembinaan kemasyarakatan ini stres. Oleh karena itu kita perlu datangkan anak-anak remaja, kita perlu datangkan ke seluruh sebayanya, maka kita bentuklah forum PIK remaja yang ada di lapas. Nah, kemudian sehubungan dengan adanya pencegahan tadi program apa yang BKKBN, kita Pak Ipan sudah membentuk duta genre, sepasang duta genre setiap desa dan kelurahan. Target kita ada 83.567 pasang desa kelurahan. Berarti lebih kurang itu ada 165.000 pasang itu orang atau 83.567 pasang. Tapi sekarang baru terbentuk sekitar lebih kurang 70.000 Pak. Tapi target tahun ini kita harapkan 100% terbentuk. Dan inilah salah satu upaya dilakukan oleh BPKBN untuk mencegah apa-apa yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi. Karena kenapa? Kita ingin dari hulu, dari para remaja. Karena para remaja inilah yang nantinya akan menggantikan tongkat estafet para pelaku-pelaku pembangunan saat ini.
Di samping itu, para remaja inilah yang nantinya akan menjadi ayah dan ibu dan akan melahirkan anak-anak di masa-masa yang akan datang. Sangat tergantung. Oleh karena itu kita ingin betul-betul dari hulu. Nah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Ipan yang kami hormati, yang kami banggakan, ini pertanyaan yang luar biasa sebetulnya. Pak, kami ingin juga mohon bantuan dari media, kiranya nanti dapat menyebarluaskan keberadaan daripada duta, bahwa BKKBN sudah membentuk sepasang duta genre di setiap desa dan kelurahan, bahkan setiap kecamatan. Kalau dulu kita hanya batas kabupaten kota, Pak. Batas kabupaten kota, lalu siapa yang menyampaikan pesan-pesan generasi berencana ini di desa, di seluruh pelosok tanah air, siapa? Enggak ada, Pak. Oleh karena itu pesan-pesan ini tersampainya hanya sedikit sekali ruang lingkupnya, cakupannya kecil sekali. Oleh karena itu seluruh desa dan kelurahan harus ada duta genre. Dan Bu Dwi, tolong juga mohon bantuannya, pemikirannya, dan Bu Asta, karena kami juga menugaskan, mengharapkan melalui pemerintah desa, pemerintah daerah, dan tim penggerak PKK, bahwa tolong berdayakan duta-duta genre desa dan kelurahan ini, dan sekaligus bentuk PIK remaja berbasis masyarakat di setiap desa dan kelurahan. Lalu di mana tempatnya? Monggo silakan di kantor desa. Itu hanya tempat secara fisik. Tetapi sekarang basisnya adalah berbasis elektronik. Tidak harus kita fisik, tetapi bisa nanti konselingnya, bisa diskusinya melalui menggunakan IT. Artinya WA grup bisa, kemudian daring bisa. Tidak harus ada fisiknya, ada gedungnya, ada ruangnya, nggak usah. Dan kami juga sudah mendorong juga ada PIK remaja, bukan saja di sekolah-sekolah yang normal, tapi juga di sekolah-sekolah sekolah luar biasa untuk anak-anak yang berbasis seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi juga kita sudah dorong ke sana. Memang Bu Dwi, dari terakhir dari hasil laporan yang kami terima melalui SIGA, bahwa dari seluruh PIK remaja yang terdata, ini yang aktif ini melaporkan kegiatannya hanya 80%, Bu. Jadi 20% ini kami masih melakukan penjajakan apakah ini memang tidak aktif atau memang tidak melapor. Tuh. Kemudian tadi informasi dari Bu Dwi berkaitan dengan sekaligus ini berkaitan dengan dispensasi pernikahan, itu jauh lebih besar dari 30%, Bu, sebetulnya yang hamil duluan. Lebih besar. Tapi saya mendapat bocoran dari salah satu pejabat yang berkompeten, Pak, sebetulnya nggak enak ngomong ini, jangan disampaikan ke media. Kenapa? Ini lebih besar sebetulnya. Tapi tidak ada, lebih besar, lebih dari 30%, Bu. Ini kita sangat mengerikan. Oleh karena itu, dengan salah satu inilah pemicu kenapa Bapak Kepala BKBN, beliau sangat-sangat sekali mendorong agar ada duta genre di setiap desa kelurahan. Karena yang akan menyampaikan pesan-pesan, ayo katakan tidak pada pernikahan di usia dini. Ini adalah para remaja-remaja sendiri. Para duta-duta genre ini yang kita harapkan sebagai ujung tombak untuk menyampaikan pesan ini. Karena apabila tidak dikhawatirkan. Karena kenapa? Orang tua bukan tempat yang nyaman bagi anak remaja untuk menyampaikan problem mereka secara umum. Karena kenapa? Bahasanya sudah berbeda. Saya sendiri begini, dengan anak saya paling lama 5 menit, Pak, kalau untuk berdiskusi. Mereka lebih cenderung berdiskusi dengan anak-anak seusia mereka. Tetapi jika anak-anak seusia mereka ini tempat mereka berdiskusi, tempat mereka curhat adalah anak-anak yang benar, maka dia akan benar. Tapi yang kita khawatirkan ketika dia berdiskusi, dia bercurhat kepada anak-anak yang terjerumus, maka dia akan ikut terjerumus. Oleh karena itu kita perlu perbanyak konselor sebaya, kita perlu terbanyak pendidik sebaya. Ya inilah namanya duta genre yang akan menjadi konselor sebaya, yang akan menjadi pendidik sebaya, yang menjadi tempat anak-anak kita berdiskusi. Ketika mereka mendapat ruang yang kurang di dalam keluarga, maka anak-anak duta-duta genre inilah yang akan menyapa mereka untuk berdiskusi, menyelamatkan anak-anak seusia mereka. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap bantuan, dukungan, kerjasama, kolaborasi yang kami sudah bangun
Pak Ipan, tadi karena Pak Ipan baru datang ini, bahwa Pak Ipan, kami dengan BNPT, dengan BPIP sudah berkolaborasi Pak. Bahkan kemarin pada waktu Harganas di Banyuasin ke-30 di Sumsel sudah launching pengintegrasian Duta Genre, Duta Pancasila, dan Duta Damai BNPT-nya di hadapan Bapak Wapres, dan pada waktu itu disaksikan langsung oleh 3 kepala lembaga, yaitu Kepala BNPT, Kepala BPIP, dan Kepala BKKBN. Dan kami tolong juga disosialisasikan bahwa makna salam genre sudah bertambah tetapi tetap 3. Yang pertama, katakan tidak pada pernikahan dini, katakan tidak kepada seks pranikah atau seks bebas, dan katakan tidak kepada nafsa dan anti terorisme. Dan ini kita untuk mencegah paham-paham radikalisme, mencegah betul-betul dari hulu agar terorisme dan radikalisme ini bisa kita redam dan bisa kita tahan. Karena ini ada suatu kondisi yang sangat-sangat penting untuk kita kita cegah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Kayaknya yang ditanyakan untuk masukan BPIP, BNPT juga tadi sudah terrangkum semua gitu. Tapi kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Monggo Ibu Muhani. Terima kasih Pak Adi atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ivan atas pertanyaannya. Pak Ivan ini namanya seperti nama anak saya nomor 2. Anak saya nomor 2 namanya Ivan. Jadi betul seperti yang disampaikan Pak Ade bahwa dukungan BPIP tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deputi. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak. Jadi sesuai dengan tugas kita sebagai lembaga di pusat tentunya mengeluarkan regulasi, kebijakan dan standar materi. Nah kami sudah menyiapkan Pak standar materi PIP bagi keluarga. Nah mungkin saya menyambung dengan yang disampaikan oleh Bu Dwi. Betul sekali yang Ibu sampaikan bahwa 8 fungsi keluarga adalah sangat relevan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan itu tertuang di dalam standar materi tersebut, Pak. Kemudian yang kedua tadi berupa dukungannya Duta Pancasila. Jadi Duta Pancasila ini berasal dari anak-anak paskibraka, Pak, yang menaikkan bendera pada hari kelahiran Pancasila dan pada hari kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ mereka kan memang sangat digembleng gitu ya terkait dengan ideologi dan kewarganegaraan. Nah setelah itu mereka menjadi Duta Pancasila yang tugasnya diantaranya adalah selain untuk dirinya mengaktualisasikan nilai Pancasila tentunya kepada keluarganya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak, kami punya yang namanya pancamain. Jadi pancamain di situ ada gasing, kemudian ada catur, ada pancakan, kemudian ada bola 5, itu ya jadi permainan tradisional yang juga bisa dilakukan di dalam salah satu metode di keluarga. Kemudian yang berikutnya kami terkait dengan Pancasila yang mungkin itu juga bisa sampai kepada keluarga. Kemudian berikutnya Pak mungkin di luar keluarga tetapi juga terkait dengan anak itu kami sekarang kan dengan adanya BPIP itu didorong kembali regulasi ada mata pelajaran wajib Pancasila pada pendidikan formal. Jadi pada PAUD dan perguruan tinggi melalui peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang sistem standar pendidikan nasional. Jadi kalau sejak reformasi tahun 98 mata ajar wajib Pancasila dihilangkan, kemudian kelembagaan dihilangkan, kemudian untuk itu lahirlah kelembagaan yang terkait tugas untuk pembinaan Pancasila BPIP. Nah kemudian juga ada upaya tadi yang seperti saya sampaikan di PP nomor 4 mata ajar wajib Pancasila kembali masuk di pendidikan formal. Jadi kalau waktu itu kan adanya kewarganegaraan. Namun di kewarganegaraan itu Pancasilanya sedikit, hanya 30%, yang 70% tentang sejarah. Namun dengan materi pelajaran Pancasila artinya memang sejak PAUD sampai dengan SLT bahkan perguruan tinggi juga kita siapkan, itu benar-benar bagaimana bisa mengaktualisasikan Pancasila. Jadi artinya sudah dibekali Pak untuk masa yang akan datang. Dan kemarin tanggal 21 Agustus bukunya, jadi BPIP menyiapkan
materi Pancasila. Tetapi yang mempunyai TUSI sebagai buku ya, jadi namanya buku teks utama bagi siswa dan bagi guru kan TUSI-nya Kemendikbud. Sehingga kita sudah berkolaborasi dengan Kemendikbud, bukunya sudah jadi, kemarin di launching 21 Agustus dan tahun ini di 2023 ini sudah ada mata ajar wajib Pancasila diberlakukan di seluruh pendidikan formal. Jadi harapan kita nanti nilai-nilai Pancasila benar-benar sudah berakar ya dari sejak anak usia dini. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Muhani. Kalau saya ingat zaman SMA dulu ada pelajaran yang namanya PMP, Bu. Pendidikan Moral Pancasila. Jadi itu. Nah, itu yang dulu terhapus, nah sekarang BPIP mungkin mengadakan kembali. Baik, terima kasih Bu Muhani. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Faisal, ada menambahkan atau bagaimana? Monggo. Baik, sedikit menambahkan tadi. Bagaimana kemudian kita ke depannya akan bersinergi? Tadi sudah disampaikan Pak Deputi, di Harganas kami ini sudah berkolaborasi. Kebetulan yang ada judulnya Duta-Duta ini berada di rentang umur yang sama ya, berdekatan. Sehingga sebenarnya mereka dalam dunia yang sama, menghadapi persoalan yang mungkin sama, bahasa yang sama. Nah ini yang ke depan bagaimana akan kita satu kegiatan, satu nilai yang kemudian kita bungkus itu bisa mencakup semuanya. Kita mengamalkan Pancasila itu mengamalkan agama. Bagaimana keluarga itu juga ketika dia mendidik nilai-nilai Pancasila juga sekaligus. Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan agama. Sekali lagi misalnya kasus-kasus tertentu. Kemudian mungkin ke depan selain Duta Damai, kita ada juga Pak Deputi, Duta Damai Santri. Duta Damai Santri. Nah, mungkin ke depannya juga kita akan membentuk Duta Damai yang belum ada, seminari ini, belum ada ini. Kemudian para calon biku, biksu itu mungkin ke depannya bisa dilibatkan. Sekali lagi bahwa dukungan kami kepada kepada BKKBN selain menggabungkan tadi generasi muda, ada juga kami itu kepanjang tanganan ya, bukan kepanjangan tangan ya, kepanjang tanganan kami di daerah ada yang namanya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Begitu pentingnya kami memandang peran keluarga, ada satu bidang kegiatan yang khusus, namanya bidang perempuan dan anak. Jadi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme itu ada di setiap provinsi. Untuk sementara baru ada tingkat provinsi dan ada kalau tidak salah 2 yang di tingkat kabupaten. Ada 2. Nah, merekalah yang melakukan kegiatan. Ada banyak bidang. Ada penelitian, pengkajian, ada pendidikan, bidang agama. Nah, salah satunya itu bidang perempuan dan anak. Mereka ada kegiatan rutin setiap tahun. Jadi itu mungkin ke depannya ya sinergi seperti apa yang bisa kita tambahkan. Yang sudah ada ditingkatkan, kalau bisa ditambah dengan berbagai macam peluang yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Ibu dan Bapak, mengingat waktu sudah lebih daripada 2 jam yang direncanakan untuk konferensi pers, namun lebih dalamnya banyak menggali gitu ya. Tetapi kalau ada keingintahuan dan bagaimana secara dalam-dalamnya nanti tentang kartu kembang anak, tentang 8 fungsi keluarga, monggo kami persilahkan teman-teman jurnalis untuk secara khusus ada liputan khusus kepada Ibu Hasta, ada liputan khusus kepada Ibu Dewi. Beliau yang satu di Semarang, yang satu di Bogor. Jadi di Bogor. Tapi kalau mau sekarang kan biasanya kunjungan dapur redaksi, tapi ini mah media tour ke Bogor sambil menikmati asinan di Bogor. Tadi disampaikan luar biasa sekali tentang 8 fungsi keluarga juga oleh Ibu Dwi. Tapi kalau ingin tahu kedalam-dalamannya, hanya tadi saya menyampaikan sedikit bahwa kita di BKKBN itu lebih banyak lokusnya itu di desa ya Pak. Karena dengan Kementerian Desa. Ada dalam rangka percepatan penurunan stunting ada yang namanya TPK.
tim pendamping keluarga. Yang lokusnya tim itu ada di desa. Kemudian Pak Novian dari KSPK juga membentuk tentang Peak Air. Yang lokusnya juga dari setiap ini ada genrenya di tingkat desa. Kemudian implementasi daripada 8 fungsi keluarga juga ada di desa. Yaitu yang dinamakan dengan kampung keluarga berkualitas. Jadi di dalam 8 fungsi keluarga itu bukan hanya fungsi agama, tetapi ada fungsi ekonomi, ada fungsi pendidikan, ada fungsi pelestarian. Yang terakhir pelestarian lingkungan hidup dan fungsi reproduksi. Tapi kalau ingin mengetahui teman-teman jurnalis, baik yang mengikuti secara daring maupun yang hadir secara langsung di media center, jangan lupa nanti wawancara khusus, misalkan oleh Liputan 6, Kompas, atau RRI bikin apa istilahnya, podcast, bukan podcast, dari lapangan langsung teh, broadcast apa? Live gitu. Pak Hasto selalu di mana-mana diikuti oleh Mbak Lisa, Pak Deputi. Jadi sehingga kalau lihat Mbak Lisa, L4 ini. Lu lagi. Jadi Mbak Lisa dan Lintang. Tapi nanti mau wawancara khusus katanya ke Ibu Dewi dan ke Bu Hasta. Jadi harus datang ke Bogor silahkan. Tapi Humas tidak membiayai. Baik Ibu dan Bapak, waktu jualah yang sudah. Terima kasih untuk Pak Deputi, untuk Ibu Mami, Ibu Pak Faisal. Kita sekali lagi berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk beliau narasumber ini. Kami mohon maaf dalam membawakan acara sebagai moderator di sini kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, makasih. Pak Faisal. Oh iya, monggo foto bersama.